Aduh. Roller coaster alami. Pelan-pelan aja. Oke. Sabar, ada di mana nih? Tanjung layar. Tanjung layar. Tanjung layar. Tuh layarnya tuh. Tanjung layar. Oh iya, nih ikan. Udah pada mulai mau makan. Capek nanti. Sekarang mau kemana, Dama? Ke Anyer. Seru nggak perjalanannya? Seru. Halo Pak, mau kemana? Oke. Setelah dari Sukabumi, selanjutnya kita mau ke Pelabuhan Ratu. Jadi di sana nanti kita istirahat sebentar, lalu mau ke Desa Adat Cipta Mulia. Jadi daerah Sukabumi juga masuk. Pelan-pelan aja. Oke. Let's go. Halo Damar, Ajeng. Halo. Hai. Jalur Sukabumi Kota ke Pelabuhan Ratu relatif halus, jalannya lebar dan tidak begitu ramai. Tetapi tetap konsentrasi dan tetap safety driving ya. Sebisa mungkin gunakan Waze, Google Map atau aplikasi sejenisnya sebagai panduan agar kita tidak tersesat. Kami start jam 9 pagi dari hotel dengan harapan paling tidak jam 12 siang kita sudah sampai di Kasepuhan Cipta Mulia. Karena untuk perjalanan kalau kita lihat dari Google Map butuh waktu sekitar 3 jam. Ada pemandangan menarik di depan. Jangan ditiru ya. Tidak safety soalnya. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, kita akan sampai di pertigaan di mana kalau lurus ke Pelabuhan Ratu dan kalau belok ke kiri ke arah Surade atau lebih terkenal Geopark Ciletuh. Cuman untuk perjalanan kali ini kita tidak ke Geopark, kita lurus ke Pelabuhan Ratu karena target kita ke arah Cipta Mulia. Setelah melewati Pelabuhan Ratu, ikuti terus jalurnya ya. Sampai nanti ketemu ada plang Sinar Resmi. Dari situ baru kita belok ke kanan. Dari sini jalan mulai naik turun dan sedikit berkelok. Kasepuhan Cipta Mulia berada di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Masuk area kaki Gunung Halimun Salak. Ada beberapa kasepuhan di sana, tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul, dan yang paling jauh adalah Kasepuhan Cipta Gelar. Tapi perlu kendaraan 4x4 atau 4-wheel drive untuk sampai ke sana. Anda telah sampai di tujuan. Sinar Resmi. Kami tidak ke Cipta Gelar karena kami cuma sendiri.
akan terlalu beresiko apabila terjadi trouble di perjalanan, di mana medan yang dilalui hutan gunung dan kontur yang cukup terjal. Oleh karena itu, berdasarkan manajemen risiko, kami putuskan untuk hanya ke Cipta Mulia. Jalan mulai menyempit dan papan petunjuk pun mulai jarang. Ini menunjukkan bahwa kesepuhan Cipta Mulia sudah semakin dekat. Dan ketika kita bingung jalan mana yang harus ditempuh, Waze dan Google Map pun tidak bekerja, gunakanlah cara lama, bertanya ke penduduk lokal. Dan alhamdulillah, jalan sudah benar, tetap lurus ke depan. Dan di depan ternyata ada lagi persimpangan. Dan akhirnya gunakan penduduk lokal di atas berarti ya. untuk bertanya. Dari sini jalan sedikit rusak, menanjak, jadi harus tetap konsentrasi penuh. Rumah panggung ala pedesaan sudah terlihat, menandakan kesepuhan sudah semakin dekat. Ketika tersesat, jangan malu untuk bertanya ke penduduk lokal, dan selalu nikmati perjalanan, nikmati overland. Dan akhirnya kita mundur lagi setelah diberitahu oleh penduduk. Kita masih naik lagi. Informasinya untuk kesepuhan ada di bukit ini. Naik cukup curam, jadi harus konsentrasi penuh. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kamera di dashboard ngeblur sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya nyampe juga di gerbang Pasepuhan Cipta Mulia. Oh, ada roti. Lang, roti, roti, lang tinggal. Kasepuhan Cipta Mulia adalah komunitas adat suku Sunda yang masih memelihara kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat tergolong lembut dan santun. Dengan mata pencaharian masyarakat adalah rata-rata sebagai petani. Dan dari pertanian, mereka yang paling utama adalah padi, di mana mereka menyebutnya sebagai Dewi Sri. Padi dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga disebut Dewi Sri. Dalam proses penanaman sampai saatnya panen, mereka melakukan suatu acara khusus sebagai penghargaan.
Untuk tempat menyimpan padi hasil panen, mereka mendirikan lumbung padi atau yang disebut dengan loid. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dari gagal panen. Ada banyak loid yang ditempatkan di sekitar rumah-rumah warga. Loid ini menjadi suatu pemandangan yang menarik karena bentuknya yang unik dan dibuat rapi dan terbuat dari kayu. Dan loid merupakan lambang kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Dalam proses menanam padi, masyarakat melakukan ritual. Di antaranya adalah ritual Serentahun. Upacara ini dilakukan untuk menyampaikan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kasepuhan mematuhi hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat yang biasa dipanggil Abah. Abah tinggal di area Kasepuhan atau disebut Imah Gede, rumah yang paling besar di area Kasepuhan. Dan untuk menemuinya kita harus menggunakan iket Sunda bagi laki-laki dan kain untuk perempuan. Dan kita juga bisa menginap di Kasepuhan gratis, bisa di rumah warga atau di area Kasepuhan. Salah satu nilai yang ditanamkan yaitu hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan tanpa merusak alam, hidup gotong royong dan saling membantu. Ayo, kita muter foto ya. Dan trip kali ini kami hanya mampir dan tidak menginap. Suatu saat, insya Allah akan kembali ke sini untuk menginap. Barang 1 malam atau 2 malam, merasakan kedamaian di Cipta Mulia. Saking menikmatinya, tak terasa hari menjelang sore. Kami harus bergegas menuju Sawarna untuk melihat sunset di panggung layar. Coaster alami. Kita berhasil. Lumayan jalannya. Oh, pemandangannya bagus banget. Wow. Pemandangannya. Very Terus good. sekali. Yo. Sampai jumpa Cipta Mulia. Itu siapa? Berisik. Kita kesana ya tadi ya? Ayo Pak. Kami turun sekitar jam 3 sore. Estimasi sekitar 2 jam untuk sampai ke Sawarna. Di sepanjang jalur ini banyak penjual durian. Duriannya nggak besar, sekitar 30.000 per piecesnya. Kami juga melewati hot spring water Cisolok. Tapi karena hari sudah sore, jadi kami tidak bisa mampir. Kita hanya lewat.
Cukup sekian perjalanan di Kasepuhan Cipta Mulia. Kita ketemu di Sawarna.